Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di dalam masalah wara, maka hendaknya manusia jangan terlalu mendetail dalam urusan wara kecuali dengan arahan alim mutqin, orang alim yang betul mutqin. Karena nanti akhirnya pemikiran wara tadi itu akan mengarah kepada was-was, dan itu akan bisa membahayakan kejiwaan. Contoh, takut zina akhirnya dia kebiri. Ini kan sudah akhirnya membuat dia tadi itu lebih berbuat salah. Takut bohong dipotong lidahnya misalnya, takut ghibah. Ini tidak benar tambahan. Karena itu jangan sampai warok yang merupakan asas hadad-din diplesetkan sama syaitan, digiring kepada was-was. Dan itu bahaya itu. Karena itu di sini ada 3 tingkatan dalam masalah warok. Pertama, yang kita ambil itu memang ada muatan di situ yang haram. Contoh, ada kambing makan daripada tegal atau pekarangan atau kebun orang lain, makan daun ada di situ. Atau kambing yang memang dia tadi itu dipiara ada di tanah rumput yang tidak halal, yang haram, berarti akan menjadi darah dan daging daripada kambing tadi itu. Ada kemungkinan ada di situ sebagian dagingnya, pertumbuhan daging kambing tadi itu dari situ. Sekalipun warok ini tidak wajib, tapi warok ini adalah penting. Warok seperti ini adalah penting, karena itu akan kamu makan dan akan menjadi darah dagingnya kamu nantinya. Ini sudah jelas, ini berpengaruh, ini sama apa? Sama dagingnya kambing ini, tapi nggak wajib untuk kita warok ini. Waroknya matlub, mustahab. Waroknya matlub, mustahab. Diceritakan ada seorang di antara mereka punya kambing perah. Dia itu tidak membiarkan kambing tadi itu jalan karena khawatir makan rumput orang lain, sehingga digendong, taruh ada di satu lapang yang tidak milik siapapun, dibawa pulang. Jadi dia menjaga jangan sampai kecampuran haram sedikit pun milik orang. Kambing ini kan tidak mukallaf ya, tidak mukallaf. Kalau ada kesengajaan ngambil daunnya orang, itu baru. Tapi kalau makan sendiri, mungkin karena juga kecerobohan orang tadi itu, ini tidak ada sebetulnya tuntutan untuk apa-apa dari situ. Cuma ini karena warok dia tidak mau. Satu saat kambing ini, orang ini sholat gitu loh. Satu saat kambing ini lepas masuk ke kebun orang lain, nggak diambil, tinggal sama dia. Nggak diambil, ditinggal sama dia.
Kenapa? Karena ini sudah mencapai darajatul walaupun boleh diambil itu. Ya tetap dihukumi halal. Tapi warok di sini adalah satu hal yang tidak bisa dilepas oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada waraknya mutawassit. Naam. Yaitu rutbatul wusta ini ya, yang tengah-tengah. Dia tadi itu tidak mau mengambil sesuatu dari yang tidak halal. Kalau tadi itu sudah jelas tidak ada masalah sebetulnya, tapi dia mewarok karena takut berpengaruh sama darah dan daging yang ada di tubuhnya dia. Tapi ini tidak. Contoh. Ada orang dolim membuat sumur yang dibuat oleh orang yang dolim. Dia punya kebun, dia nggak mau mengairi kebunnya dia yang nanti buahnya dimakan atau nanti dijual, disirami dengan air dari buatan orang yang dolim, nggak mau dia. Nggak mau, sehingga dia harus teliti. Oh enggak, jangan. Ini dari orang yang zalim ini. Bahkan seperti Dhinnun al-Masri ketika beliau ditawan di penjara, dibawakan makanan oleh orang yang zalim, makanannya halal, dia nggak mau. Kenapa? Yang mengantarkan makanan halal ini adalah dari energi orang yang zalim, nggak mau dia. Paham ya? Karena ada energi di situ dari orang yang zalim. Yang ketiga ini adalah ini tidak benar, was-was. Kalau tadi itu memang ada menjadi darah daging yang tidak jelas. Kalau ini adalah energi daripada orang yang memang akilul haram. Lah yang ini lain lagi ini. Tidak ada hubungannya dengan yang dibawa tadi itu. Contoh. Bukan akilul haram, tapi orang asi, orang yang maksiat. Bukan akilul haram, tapi orang maksiat. Syaribul khamrin. Ya. Oh bukanlah, orang zina misalnya. Ya, orang yang zina misalnya. Kemudian atau orang yang pembohong misalnya. Dia tadi itu bekerja sama orang untuk ngantarkan beras misalnya dari orang yang soleh. Dia nggak mau, ini was-was ini. Kenapa? Apa hubungannya dengan makanan ini? Dia orang pembohong. Dia orang pembohong. Bukan akilu haram. Belum tentu orang pembohong itu akilu haram. Belum tentu orang zani itu adalah akilu haram. Ini terlalu mubalaghah dalam masalah ini, akhirnya terjadi was-was nantinya. Ini tidak benar. Lah kalau sudah begitu kan repot. Saya mau tanya, boleh tidak kita mengambil sesuatu daripada orang kafir, dititipkan orang kafir kemudian disampaikan kepada kita? Boleh, nggak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lah kalau sudah kafir boleh, apalagi muslim gitu loh. Apalagi muslim, kecuali
kalau dia tadi itu akilu haram, minal warok, bukan harus, bukan wajib, minal warok tarku dzalik. Minal warok tarku dzalik. Karena itu warok ini bukan untuk hukum umum. Kalau untuk hukum umum, ya kharibal alam bihi, ya hancur alam ini. Tapi orang-orang khusus memang tidak mau kecuali dengan lewat warok. Nah ini la yabluhul mar'u darajatal muttaqin hatta yatruka ma bihi ba'sun makhafatan mimma, hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Tidak mungkin seseorang itu mencapai martabat muttaqin sehingga dia tadi itu meninggalkan perkara yang tidak ada masalah, khawatir akan menjadi masalah. Jadi bukan hukum wajib dan itu bukan untuk hukum umum, tapi itu adalah hukum orang-orang khusus. Hukum orang-orang khusus. Tapi hati-hati diplesetkan sama syaitan yang akhirnya warok yang mahmud itu disampaikan kepada waswasah yang madmumah, yang tercela. Nah, dan ini keluar daripada fatwa ulama dzahir. Kalau sudah demikian ini keluar daripada fatwa ulama dzahir, karena tidak mungkin orang awam tadi itu dihukumi dengan hukum warok. Nah, disinilah Nabi SAW memberikan satu pelajaran khusus kepada orang khusus. Istafti qalbak wa in aftauk wa aftauk. Istafti qalbak. Nah, inti tanya sama inti. Ya. Wa in aftauk wa aftauk. Walaupun ada fatwa, tapi ikuti hati kamu. Kalau kamu itu menjadi orang muttaqin, dan itu sesuai dengan ukuran, karena itu perlu juga bimbingan alim mutqin tadi itu. Perlu bimbingan alim mutqin. Ya, karena bagi mereka tadi itu al-ithmu hawazul qulub. Jadi bukan hanya secara zahir, tapi itu juga secara batin yang bisa dikenal oleh hati. Naam. Ala kulli hal, jangan sakit janji orang yang musyaddid, diukur orang awam dan diukur juga orang khusus. Diukur orang awam dan juga diukur oleh orang khusus. Adapun kalau sudah jelas tidak haram, jelas halalnya, ya jangan dicari-cari supaya menjadi haram. Tapi kalau belum jelas halalnya, ya at-tawarru. Wara itu lebih aktsar, lebih diutamakan. Dan itu tidak juga boleh diterapkan hukumnya kepada orang awam, difatwakan yang demikian. Bagi anak tidak mau. Untuk yang lainnya fadhol, karena ada fuqaha, ada ulama yang bisa ditanyakan, ya. Karena kalau sudah ke darajatul waswas, maka akan menjadi kesulitan dia nantinya. Karena itu Bani Israel itu menjadi sulit ketika dia tadi itu waswas. Misal ketika innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, disuruh menyembelih seekor sapi betina. Lah di situ banyak soal. Ya, sapi yang mana? Ini yang mana? Akhirnya menjadi sulit. Menjadi sulit. Karena itu kalau sudah jelas orang soleh yang bawa, pemberian orang yang soleh, ya sudah makan gitu. Ini dari mana ini?
Kemudian ya jangan, kecuali kalau di situ menjadi umum. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah. Banyak orang yang ngasih kepada Nabi. Banyak orang ngasih kepada Nabi. Nabi tanya, as-sadaqatun am hadiyah? As-sadaqatun am hadiyah? Ini hadiah atau sedekah? Kenapa bagi Nabi sedekah haram? As-sadaqatun am hadiyah? Ya, kalau mereka menyatakan hadiah, ya kalau sedekah dikasihkan sama orang lain, sama Nabi. Hah? Tapi ketika diundang makan, Nabi nggak tanya as-sadaqatun am hadiyah. Kenapa? Karena majarat al-ada, bahwa tidak menjadi satu kebiasaan orang itu memberikan jamuan dari sedekah. Jadi sedekah enggak. Hah? Enggak gitu. Nah, ini apa namanya? Menjadi satu hal warok, tapi enggak perlu sampai mubalaghah sampai kepada was-was, kecuali kalau sudah jelas orang ini adalah orang yang zalim, maka Anda dianjurkan untuk warok. Paham ya? Nah, untuk warok. Apakah tanya itu hukumnya wajib? Nah, semenjak Anda tadi itu tidak menjadikan pertanyaan kamu tadi itu idza kepada dia, tidak ada masalah kamu tanya. Tapi kalau memang ada ida, ya kamu ambil udzur yang lainnya. Perut saya lagi jalan. Perut saya lagi jalan. Mungkin orang berpikir jalan tadi itu jalannya di sini, ya jalan prosesnya itu jalan gitu ya. Jadi punya udzur yang lain untuk menyelamatkan supaya tidak makan haram. Gitu ya. Saat ini saya lagi puasa lughatan, cuma saat ini saya lagi puasa misalnya. Itu masih boleh. Kalau ini tuh. Tapi kalau memang harus makan, ya makan karena husnudzon dia seorang muslim. Makan karena husnudzon dia sebagai seorang muslim, tidak ada masalah. Tapi shaghir luqmatak. Jangan kamu terlalu banyak menikmati, hanya jabr khotir. Kalau memang itu dikhawatirkan ini adalah haram. Kenapa? Karena sudah surahnya udah nggak tepat, syikilnya sudah nggak tepat, paham ya? Cara kerjanya juga ma'rufnya tidak tepat gitu. Sebetulnya ada pembahasan masalah ini. Cuma yang jelas tidak bisa warok itu dibuat hukum secara umum, tapi itu hukum secara khusus. Karena itu nggak semua orang bisa warok kecuali orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. ليس هذا بعجيب منك يا ظبي الكذب يا شبيها بقضيبي هزه ريح الجنوب تتناحى عن جنبي وهو مأوى للغريب وتصافي من جفاني من بعيد وقريب بئس هذا الفعل فعدل عنه للفعل الجميل واتق الرحمن وعقل
وعد عن قال وقيلي قال وقيلي وتجنب كل مبطل وغبي وجهولي واتبع كل عليم وحليم ومصيبي يرعى الله زمانا مر بي في شعب عامر وسقى الله ليال بين هاتك المشاعر والمعاهد والمشاهد والمعابد والمآزر هل ترى عيشا تقضى عائدا لي عن قريبي أيها الغمر المغفل لا تكن تتبع هواك واترك الدنيا الحقيرة واطرحها من وراك واطلب الأخرى الخطيرة واتبع من قد دعاك خاتم الرسل الكرام نعم من خل حبيبي صلوات الله سرمد بالغدايا والعشيات تبلغ الهادي محمد المشفع في البريات والخلائق والأئمة بعده من خير زادات من ذوي القربى وصاحب كل أواه منيبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا
قرابة لنا في ديننا مع أهل الكثر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا وأخلا عتك يا علا، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من. صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع فيه، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan, dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.